Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, dan kita tetap terus bersyukur kepada Allah serta senantiasa bersabar atas segala ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita. Karena ketika kita telah mengakui bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka detik itu juga kita telah menghalalkan diri kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Maka segala kondisi, segala keadaan, jangan kita jadikan ini sebagai halangan bagi kita untuk terus taat kepada Allah. Jangan jadikan sebagai alasan untuk kita mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi semua berasal dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Oleh karena itu kita alhamdulillah ya, tetap bersyukur alhamdulillah telah melewati fase-fase yang sangat sulit, sangat sulit. Baik kondisi itu kondisi kesehatan dengan datangnya Covid ini, ataupun kondisi ekonomi finansial sangat terpukul sekali, dan juga kondisi ibadah kita. Kita telah melewati Ramadan mungkin yang terburuk dari sepanjang kehidupan kita. Kalau saya pun merasa ini Ramadan terburuk saya rasa sepanjang yang saya alami. Tidak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid, tidak bisa iktikaf 10 hari terakhir di masjid. Ini musibah besar sebenarnya bagi keimanan dan ibadah kita. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Maka orang-orang yang lulus dari ujian itu adalah orang yang ketika sudah dibuka kembali masjid, mereka beramai-ramai mendatanginya. Nah itu dia. Bisa jadi ini merupakan salah satu filter ya, siapa orang yang benar-benar hatinya tulus ikhlas ke rumahnya Allah, ibadah kepada Allah, dibanding dengan orang-orang yang mungkin hanya niatnya masih ikut-ikutan. Mungkin yang niatnya hanya ingin anda enak kalau saya tidak ke masjid, nanti ditengok sama bapak ini, ditengok sama bapak itu, saya tidak hadir. Bisa jadi, karena sekarang ada alasannya kan, kenapa tidak ke masjid pak? Oh Covid pak, Covid ya. Padahal karena malas ya. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan kita bisa melakukan aktivitas dengan normal, ibadah kita pun bisa lebih kita tingkatkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan dan suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Sebelum kita memulai kajian kita ini, kita mari sama-sama membacakan surah Al-Fatihah, dan kita niatkan untuk mengirim pahalanya ataupun pahala yang semisal darinya kepada almarhum Haji Novi Waldi Yusman bin Jusman Muiz, atau nama lainnya Dedet, yang wafat pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 19.25, dimakamkan di pemakaman Muslim San Diego Hill Memorial Park. Ya, ini saya ketemu sama beliau ketika saya tablik akbar di Rumbai Pesisir. Ya, waktu itu ada tablik akbar Rumbai Pesisir, beliau hadir bersama-sama karena beliau tinggalnya kan di daerah Rumbai. Ya, jadi
Insyaallah mudah-mudahan beliau orang yang baik insyaallah dari secara zahirnya, dan mudah-mudahan ditempatkan pula di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengirimkan bacaan Al-Fatihah kita ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain wa ila masyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan ila almarhum Novi Waldi Jusman bin Jusman Muiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan menjadi iktibar bagi kita semua bahwa kita pun akan sampai ke sana. Tinggal nunggu kapan giliran aja ini. Ya. Dan semoga ketika kita pun bertemu dengan Allah, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, sesama jamaah ini juga nggak lupa mengirimkan pahala Al-Fatihahnya kepada kita juga. Itu kita harapkan. Kenapa kita baca sekarang untuk almarhum? Kita takut kalau kita tidak baca sekarang nanti pas kita ya pula yang meninggal. Kan kita ingin juga dapat pahala yang demikian. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memulai kajian kita ini masih ada kaitannya dengan kajian-kajian kita sebelumnya, sebelum Covid ini. Kita pernah membicarakan masalah warisan, kemudian masalah wakaf, dan ini kita berbicara tentang masalah hibah. Karena dalam kajian kita kemarin masalah hukum waris, kita ada juga membahas masalah hibah. Nah, seorang sahabat saya yaitu Ustadz Hanif Lutfi LCMA, beliau salah satu asatizah dari Rumah Fikih Indonesia, telah menulis sebuah buku kecil. Ini bisa kita bagikan nanti ya, PDF-nya gampang ya, mudah dibaca ya. Daripada saya buat sendiri, saya lihat punya kawan saya ini, bagus kajiannya tentang hibah ini, maka kita ambil saja dari beliau, jadi amal pahala untuk beliau juga. Ada 10 kebiasaan yang salah dalam hibah. Karena ini banyak juga yang nanya kemarin waktu kita kajian masalah waris, Ustaz, kalau ada orang tua ngasih sama anaknya itu gimana? Nanti boleh satu bahasan selesai, kita buka tanya jawab. Tidak ada yang bertanya, kita lanjut bahasan yang kedua. Ya, baik. Bahasan ini kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Apa itu fitnah? Bukan fitnah memfitnah orang lain. Fitnah maksudnya adalah ujian dan cobaan. Harta, siapa tidak senang punya harta? Siapa tidak senang punya uang? Senang. Tapi bersamaan dengan datangnya harta dan uang, ada di dalamnya cobaan. Ada yang selamat, ada yang tidak. Anak itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang sudah bertahun-tahun menikah tidak punya anak. Berbagai usaha dilakukan. Mungkin kalau artis itu yang paling terkenal pernah heboh itu kan Inul. Ya, bagaimana caranya supaya bisa punya anak? Ya, sampai-sampai anaknya diberi julukan apa? Anak 600 juta. Karena usaha untuk punya anak itu mengeluarkan biaya sampai 600 juta. Programnya ya, dan sebagainya macamnya. Nah, beriringan dengan hadirnya anak-anak di dalam kehidupan kita, kita begitu bahagia, kita begitu senang, apalagi anak itu masih kecil-kecil, subhanallah, lucu sekali ya. Beriringan dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan juga ujian yang pertama kepada kita orang tua ketika lahirnya anak itu apa? Ujian kesabaran. Namanya anak-anak ya, namanya anak-anak yang pola pikirnya tidak sama dengan kita. Kita suruh A dikerjakan B,
Kita bilang, nak begini ya, tidak dengar dia, pergi jalan, lari ke sana, lari ke sini, tidak dengar dia. Kalau masih kecil, masanya tidur, ya, jam 12 dia bangun, minta susu. Masanya harusnya kita mau main-main sama dia, dia tidur, tidak mau main-main. Harus sabar. Baru ujian-ujian berikut terus, seiring dengan dia tumbuh besar, cobaan pun makin besar. Masuk usia remaja, mulai ada kenakalan remaja. Bagaimana menyikapinya? Tidak bisa kita main pukul ya kayak orang dulu. Orang dulu ya kasih rotan tuh selesai. Kita kan begitu. Saya masih merasakan itu. Tapi anak sekarang tidak bisa. Kita harus temukan cara yang terbaik untuk mendidik dia, cara terbaik mendisiplinkan dia. Itu ujian. Nah, wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Kenapa ada pahala yang besar? Karena di dalam mengelola harta, di situ ada kebaikan yang besar. Dalam memanage anak-anak kita, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, ada pahala yang besar dan manfaat yang besar pula ketika anak-anak sudah besar, kita sudah tua, maka merekalah yang akan menggantikan kita. Nama baik kita ada di pundak mereka. Nama baik kita ada di pundak mereka. Kita boleh saja punya nama harum, bagus, tapi ketika anak kita kejebur dalam narkoba, malu sekeluarga kita. Ya, malu sekeluarga. Sampai ada sebagian orang itu yang benar-benar menutupi anaknya itu supaya apa? Ya mungkin merasa sangat malu, ya. Subhanallah. Percayalah, beriringan dengan harta dan anak ada cobaannya, beriringan dengan cobaan ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini membahasnya bukan masalah anak, kita membahasnya masalah hartanya. Karena ini kajian-kajian hibah. Dalam kajian hibah ini, masalah memanage harta tadi, ini dia. Kita ini kan suka memberi, ya, suka kita memberi, khususnya kepada anak. Pemberian orang tua kepada anak itu bentuknya apa? Sedekah, nafkah, hibah, atau warisan. Nah, ini semua memiliki kriteria sendiri-sendiri supaya tidak salah. Jangan nanti terbalik-balik. Ya, ini kita sering tuh terbalik-balik. Yang sebenarnya nafkah kita anggap sebagai hibah, yang harusnya hibah kita anggap sebagai nafkah. Ada yang kita anggap sebagai warisan, yang warisan dianggap sebagai hibah. Ini bercampur-campur dia. Maka kita letakkan, dudukkan dulu. Kemarin kita sudah bahas masalah waris. Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Harta milik dia, jangan milik orang lain. Ya, ini harus jelas masalah harta itu. Jangan nanti yang meninggal bapaknya, harta maknya juga dibagi-bagi, tidak bisa. Yang meninggal itu bapaknya, maka harta bapaknya lah yang diwariskan. Itu masalah waris. Nah, kalau masalah hibah bagaimana? Masalah hibah yang pertama, definisinya dulu. Secara umum definisi hibah itu adalah pemberian dari seseorang, ya, ataupun beberapa orang ataupun lembaga kepada orang lain ataupun lembaga yang lain dengan akad hibah dan diterima langsung oleh yang menerima tadi. Jadi kalau dibuat rukunnya itu ada 4. Ada yang memberikan hibah, jelas lah, tidak mungkin nih ada hibah terjadi tanpa ada orangnya, dan orangnya harus jelas siapa. Boleh satu orang, boleh banyak orang, misalnya pengurus masjid Nurul Iman misalnya mau menghibahkan buku, bisa, tidak masalah. Yang penting orangnya jelas. Tidak bisa kita misalnya, Ustaz, saya dapat keris, Ustaz. Keris dapat dari mana? Saya dihibahkan. Siapa yang menghibahkan? Ada Syekh Wali. Di mana Syekh Wali? Di kuburan sana, Ustaz.
Nampak orangnya? Enggak nampak Ustaz. Pokoknya saya ke sana, ya. Lalu saya di sana membakar dupa dan kemenyan, lalu tiba-tiba ada keris di hadapan saya. Ah, itu hibah. Enggak hibah itu namanya. Enggak hibah. Kenapa? Enggak jelas siapa yang memberikannya. Harus jelas. Harus jelas. Ya, siapa yang memberikannya harus jelas, hibah itu. Rukun yang kedua, ada yang menerima hibah. Jelas juga siapa yang menerima. Ya. Kalau orangnya pun tak nampak, ya sama juga, ya, tidak bisa. Lalu yang ketiga, harta penuh. Harta penuh ini memang milik si yang memberi hibah tadi, bukan yang sengketa, bukan yang ada kaitannya dengan ini masih punya orang lain, setengah punya saya, setengah punya orang lain. Itu tidak bisa dihibah. Milkut tam, ya, pada hartanya itu, dia memang milik dia penuh. Itu yang bisa dihibahkan. Hartanya, bendanya itu ada. Dan yang keempat adalah akad. Nah, itu akad, harus ada akadnya.